Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sehingga dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan suasana hati yang gembira. Oke, Ibu berharap melalui pembelajaran hari ini kalian dapat aktif ya belajarnya. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul adzim. Oke, baik. Berdoa selesai. Ibu akan mempresensi kalian. Yang tidak hadir ada nggak? Ya, Bu. Oke, yang pertama ada Cahaya Anastasia Meirwanda, Hadir. Elda Anugrah, Hadir. Isma Heryosi, Hadir. Keizia Nahya, Hadir. Khairun Nisa, Hadir. Kanza Tarisha Putri, Hadir. Marvel Yulio. Hadir. Kalian hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Yang pertama, siapa? Ibu ingin bertanya, adakah kalian yang ingat materi mengenai pembelajaran minggu lalu? Ya, siapa? Apa? Dinamika. Apa pembelajaran ini? Dinamika dan kehidupan. Iya, betul. Dinamika kependudukan Indonesia. Nah, setelah mempelajari pelajaran minggu lalu yaitu tentang dinamika, karena kita sudah melakukan pertemuan untuk mempelajari tentang materi dinamika kependudukan Indonesia, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi alam Indonesia. Sebelumnya, ya kalian buka dulu bukunya. Nah, dikarenakan pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia, maka hari ini kita akan mempelajari materi tentang kondisi alam Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kondisi alam Indonesia? Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lainnya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Ya, bagus, tepat sekali. Good job buat Kanza. Oke, karena sudah ada yang paham, Ibu langsung saja menyampaikan tentang detail materi pembelajaran hari ini ya. Nah, oke, sekarang masuk di halaman 53. Yang pertama, keadaan fisik wilayah. Nah, di sini di buku itu ada tentang peta geologi Indonesia, peta. Coba kalian amati dan apa yang ingin kalian ketahui tentang peta geologi Indonesia. Ya, apa Isma? Ibu, kenapa di Indonesia banyak gunung berapi? Oh iya, jadi di dalam peta ini banyak sekali, kalian lihat kan di sini banyak sekali lambang-lambang gunung berapi, simbol-simbol gunung berapi yang ada di dalam peta ini. Nah, pertanyaan Isma tadi adalah mengapa di Indonesia banyak gunung berapi? Karena Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng. Yang pertama ada lempeng Indo-Australia, yang kedua ada Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia itu bertumbukan itu bertumburan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, lempeng Pasifik itu bertumbukan dengan lempeng
Eurasia, di mana itu ada di utara Papua, seperti ada di Maluku Utara, pokoknya di daerah-daerah atas. Nah, lalu tumbukan tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api. Nah, gunung apinya itu paling banyak ada di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, di kita sendiri di Bangka Belitung ini kita tidak memiliki gunung berapi karena kita tidak dilewati jalur lempeng. Indonesia ini terkenal sebagai cincin api karena kita dikelilingi oleh lempeng-lempeng tektonik yang mengakibatkan gunung berapi. Jadi makanya kita memiliki banyak sekali gunung berapi, seperti ada yang di Yogyakarta, Gunung Merapi, banyak ada juga yang di Bali, lalu di Sumatera. Selanjutnya, tidak hanya ada gunung berapi, kita juga selalu dikelilingi oleh keadaan gempa bumi karena kita berada di lempeng-lempeng tektonik yang mengakibatkan bencana alam seperti gunung berapi, gempa bumi, dan juga tsunami. Nah, awal terjadinya tsunami itu karena gempa bumi. Sebelum kita ke tsunami, siapa di sini yang mengetahui apa yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi? Ya, coba jawab. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Iya, betul sekali. Nah, di Indonesia sendiri ini merupakan salah satu negara yang sering sekali mengalami gempa bumi, terutama di pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergeseran lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya kemungkinan aktivitas dari gunung berapi. Nah, gunung berapi itu juga mengakibatkan gempa bumi karena dari itulah yang dinamakan dengan gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi. Ya, oke. Selanjutnya, gempa bumi sendiri dapat menimbulkan tsunami. Nah, tsunami itu Ibu bikin seperti simulasi ya. Nah, di dalam setiap terjadi gempa bumi, lempeng tektonik yang berada di laut itu mengalami keretakan. Nah, keretakan itu membuat air menjadi surut. Air laut itu masuk ke dalam retakan yang ada yang diakibatkan oleh keretakan lempeng tektonik tersebut. Lalu diisi dengan air, ini ada seperti retakan. Nah, lubang akibat retakan itu diisi oleh air laut itu masuk ke situ semua. Makanya dari pinggir pantai itu terlihat surut. Nah, namun ketika kita berada di pantai lalu tiba-tiba surut, itu kita harus waspada. Ketika bukan jamnya untuk air pantai itu surut, kita harus waspada, segera menjauh dari pantai. Nah, setelah air itu penuh, barulah air laut itu meluap dan terjadilah tsunami. Sudah paham? Sudah. Oke. Selanjutnya ada tentang, nah, di sini siapa aja yang tahu kejadian tsunami yang ada di Indonesia? Yang pertama kali bukan pertama kali ya, yang paling besar kejadian tsunami ada di mana? Iya, betul, di Aceh pada tahun 2004. Nah, di situ banyak sekali memakan korban jiwa. Lalu yang terakhir ini ada di mana? Di Palu. Ya, di Palu. Dan di Palu itu juga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Oke. Iya, setelah kita mempelajari tentang gunung berapi, gempa, dan tsunami, selanjutnya kita masuk ke halaman 58 tentang bentuk muka bumi. Nah, Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau yang ada di Indonesia ini.
baik berukuran besar, kecil. Nah, sekarang Bangka Belitung ini termasuk apa? Pulau kah? Pulau. Ya, makanya kita disebut dengan Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Nah, siapa yang tahu jumlah pulau yang ada di Indonesia ini? Bu, Ya, 13.466. betul sekali. Nah, untuk luas wilayah di Indonesia ini terdiri berapa kilometer? Siapa yang bisa menjawab? Capai. Oke, jawab. 5.180.53 km persegi. Betul sekali. Ya, oke. Betul sekali. Luas wilayah Indonesia sendiri mencapai 5.180.053 km persegi yang terdiri atas daratannya seluas 1.922.570 km persegi. Dicatat ya, Nak. Yang kedua, lautannya seluas 3.257.483 km persegi. Nah, ini berarti wilayah lautannya, kan tadi wilayah daratannya itu sebesar 1.900.000. Nah, wilayah lautannya seluas 3.200.000. Berarti Indonesia ini yang lebih luasnya daratan apa lautan? Lautan. Iya, betul. Wilayah lautannya memang lebih luas daripada wilayah daratannya. Nah, jika diperhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia ini tampak sekali banyak keragaman bentuk, bukan? Ya. Iya, ada yang bentuknya seperti bebek, seperti Pulau Sulawesi itu membentuk huruf K. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nah, bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan itu masuk ke dalam dataran tinggi. Lalu ada bukit, gunung, pegunungan, lalu ada lautan seperti pantai, ada danau. Nah, di Bangka Belitung sendiri ini, menurut kalian pantainya sendiri itu mudah dijangkau atau tidak? Mudah dijangkau. Mudah ya, karena kita kan di negara, maksudnya kita kan di provinsi kepulauan dan kita dikelilingi oleh lautan. Oke, baik. Sekarang di sini ada peta fisiografi Indonesia. Nah, ini merupakan peta fisiografi Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri ya, ada di halaman 59. Lalu, kita masuk ke kondisi iklim Indonesia sendiri. Ada di halaman 60. Nah, Indonesia ini wilayahnya apa? Kita ini mengalami cuaca yang ekstrim kah? Atau biasa saja? Bagaimana? Biasa saja bukan? Biasa saja. Ya, kita ini juga berada di wilayah, siapa di sini yang tidak tahu kalau Indonesia memiliki berapa musim? Ya, sebutkan 2. Iya, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kita ini adalah wilayah tropis. Ada yang tahu wilayah tropis apa? Ya, negara yang Wilayah tropis itu apa, Marvel? Negara yang memiliki 2 musim. Iya, negara yang memiliki 2 musim. Tapi paling panjangnya yaitu musim kemarau. Nah, karena kita negara yang tropis, mengapa kita di wilayah negara tropis? Karena kita terletak di Asia Tenggara. Ya, karena kita terletak di Asia Tenggara dan kita melalui garis khatulistiwa. Nah, bagi negara-negara yang melewati atau melintasi garis khatulistiwa, itu negaranya adalah negara tropis, hanya memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kalau iklim sendiri, iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi itu sepanjang tahunnya sekitar 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius itu termasuk panas ya anak-anak, karena Ya. kita berada matahari itu dekat dengan negara kita.
karena kita dilalui garis khatulistiwa. Selanjutnya, di daerah iklim sendiri, di daerah iklim tropis sendiri, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Makanya kadang kalau kita lagi musim hujan, suhu dan suhunya itu sama saja. Ketika hujan, kita lihat pada suhu udara itu paling hanya mencapai 25 derajat. Kalau lagi dingin itu paling 25 derajat, 24 derajat. Nah, kalau panas ya kita pernah mencapai panas sekitar 30 derajat. Itu pada saat kemarau panjang tahun 2016. Nah, di situ kita mengalami waktu bulan puasa. Kita mengalami kemarau yang sangat panjang dan kita juga mengalami musim penghujan yang panjang. Ketika waktu itu Bangka Belitung dilanda banjir. Kalian tahu? Ada di sini anak-anak ada yang kena banjir waktu tahun 2000 berapa ya itu ya? 2016 juga. Ada? Tidak. Oh, tidak ada. Ada di sini. Ya, ibu sendiri rumahnya di sini mengalami banjir waktu itu karena itu juga banjir disebabkan air laut pasang dan hujan 3 hari tidak berhenti. Makanya jadi banjirnya besar. Dan di sini juga kita mempelajari tentang tidak hanya kondisi alam ya, kita juga mempelajari apa saja sih bencana-bencana alam yang ada di Indonesia ini sendiri. Ya, siapa di sini yang sudah pernah merasakan gempa? Belum. Iya, belum ya, karena kita tidak berada di garis lempeng Indonesia. Di garis lempeng. Tapi ibu sendiri pengalaman pernah merasakan gempa waktu ketika kuliah di Jogja. Nah, pada saat itu ada gempa di daerah Malang. Saya tahu Malang? Nah, di Jawa Timur. Nah, kerasa gempanya itu sampai ke Jogja. Padahal dari Malang ke Jogja itu jauh loh, sekitar 4 jam kalau kita naik kendaraan. Berarti sekitar ratusan kilometer. Tapi gempanya terasa sampai ke Jogja kotanya. Nah, pada saat itu tapi tidak terlalu besar. Namun di Malang sendiri mengalami kerusakan bangunan. Ada juga korban jiwa pada saat itu. Itu tahun kemarin. Tahun 2021 baru ini sekitar bulan Februari, betul, bulan Februari waktu itu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang tahu iklim itu ada berapa? Iklim itu ada 3. Yang pertama iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Nah, iklim musim sendiri itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah dalam 6 bulan. Nah, selanjutnya ini adalah keadaan iklim di Indonesia ya. Ada 3 keadaan iklim di Indonesia, dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Nah, iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim muson itu iklim musim tadi. Hanya ada biasanya perubahannya itu dalam 6 bulan sekali. Yang kedua iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah yang tropis. Nah, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana? Nah, selain di sini kan di sini siapa yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Coba jawab Marvel, apa? Karena air penguapan air ke atas. Iya, betul sekali. Nah, ketika panas, air laut, air sungai itu menguap ke atas dan mengakibatkan gumpalan awan. Nah, gumpalan awan itulah yang menghasilkan hujan. Gumpalan awan yang mendung. Nah, mendung akibat dari penguapan air yang ada di bumi. Maka terjadilah hujan. Nah, itulah negara kita beriklim tropis karena
proses terjadinya hujan itu berasal dari cuaca suhu yang panas. Oke, selanjutnya adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan hujan. Nah, tadi itu juga sama dengan iklim laut. Karena kita nih banyak laut, nah banyak sekali terjadi penguapan dan mengakibatkan hujan. Baik, selanjutnya berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya tergolong besar. Indonesia ini tergolong memiliki musim hujan yang panjang, maksudnya yang tinggi. Karena kita banyak laut, jadi penguapan air laut itu sering terjadi setiap harinya. Dan selanjutnya kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Nah, musim hujan di Indonesia sendiri nih biasanya itu terjadi pada saat bulan apa saja? Kan kita kan ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Setiap 6 bulan pergantian musim itu terjadi. Nah, untuk musim hujan sendiri biasanya kita terjadi pada bulan apa? Seperti sekarang ini kan kita sedang musim hujan. September. Ya, dari bulan berber itu September, Oktober, November, Desember hingga Maret. Itu kita mengalami musim hujan. Nah, kalau musim kemaraunya ya kita urutin saja. Berarti dari Maret sampai Maret musim hujan, berarti dari April sampai September. Sampai Agustus dan Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan. Sebelumnya di sini adakah yang ingin bertanya? Ya, oke. Semuanya sudah jelas ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu membagi 2 kelompok ya. Beranggotakan 3 sampai 4 orang. Boleh langsung ketua kelas memilih siapa saja yang akan menjadi dibagi kelompoknya. Kelompok 1? Kelompok 1 Kanja, Nisa, Bu. Oke, yang kelompok 2 berarti sisanya ya. Siapa aja? Elda, Isma, Keija, dan Cahya. Oke. Ibu minta kelompok 1-nya aja yang 4 orang ya. Kelompok 2-nya 3. Kelompok 1-nya 4 di sebelah sana. 4 orang. Ini ya, berempat ini ya. 1, 2, 3, 4. Berempat. Oh, ini bertiga. Ya, di meja yang sebelah situ. Nah, kelompok 3-nya, kelompok 2-nya di sini. 1, 2, 3 ini ya. Nah, berarti agak ke sana dikit. Nah, gitu. Oke. Dicatat ya. Coba ini. Kelihatan. Diam. Bagi kertas sih, Kak. Anza. Lihat, Cu, besok MTK. Aduh, bisa aku manggil Kanja nih. Enggak, Cak. Kamu gini di belakang, Bay. Bagilah. Nah, bagi duit bentar dulu. Tahu. Pakai banget loh. Oh, bahasa Inggris PPKN, IPA, KHA. Oh, biar tuh. IPA tuh Kamis. Ya, ini Ibu ada sudah menyediakan lembar kerja LKPD untuk kalian. Nah, untuk kelompok 1, ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke,
Sekarang LKPD-nya coba kalian baca yang kelompok 1 itu membahas tentang mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api, dijelaskan ya. Yang kedua, ada 2 pertanyaan. Setiap ke satu kelompok ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua yaitu untuk kelompok 1, mengapa suhu di Indonesia terasa panas? Selanjutnya untuk kelompok 2, yang pertanyaan pertama, apa implikasi dari kondisi fisik Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya? Yang kedua, jelaskan keterkaitan kondisi geologi dengan keberadaan pegunungan dan gunung api. Nah, Ibu berikan waktu kalian berdiskusi selama 10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut, lalu kalian presentasikan ya. Ya, Bu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Siapa suara kan? Minta tadi suara. Itu lagu. Ini aku ya. Lima kak. Oke, baik, diskusi pada pagi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, Ibu akan secara urut ya. Yang pertama yaitu kelompok 1. Boleh maju ke depan, perwakilannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api? Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lapas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik dengan Eurasia di utara Papua, Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Mengapa Indonesia berada di iklim tropis? Salah satu negara yang memiliki iklim tropis adalah Indonesia. Sebab negara Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa membuatnya cenderung mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dengan melimpah. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, nah, jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu ditutup oleh presentasi dari kelompok 2. Nah, jadi dari hasil diskusi yang sudah kalian pelajari tadi, apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau kalian sudah mengerti, berarti pembelajaran pada hari ini Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengamati dengan baik. Jika ada pertanyaan lebih, karena juga ini mengingat waktu kita sudah hampir habis, karena sebentar lagi kalian juga akan istirahat yang pertama. Jadi jika ada pertanyaan atau sanggahan mengenai materi pada pagi hari ini, kalian bisa langsung WhatsApp, bertanya di WhatsApp grup kita, kelas kita ya. Ya, Bu. Oke, baik. Mata pelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr walladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima
Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.